Hidup Bagas pada usia 22 tahun terasa seperti jarum jam yang dipaksa berjalan mundur. Setiap hari ia bangun dengan beban baru, bukan harapan baru. Rumah kecil berdinding papan yang ia tinggali bersama ibu dan adiknya terlihat semakin rapuh, seolah ikut merasakan tekanan hidup yang terus menghantam keluarga itu sejak ayahnya meninggal 3 tahun lalu. Setelah ayah pergi, ibu jatuh sakit dan selama berbulan-bulan hanya bisa berbaring dengan tubuh yang makin kurus. Adiknya, Rian, terpaksa putus sekolah dan membantu Bagas bekerja serabutan. Namun, meski hidup selalu menggigitnya dari segala sisi, Bagas tetap memiliki cara untuk tersenyum. Ia bekerja apa saja, buruh sortir sayur di pasar besar, kuli angkut di gudang beras, tukang bersih-bersih kios, bahkan kadang ojek payung ketika hujan turun. Meskipun tenaga tersisa di tubuhnya semakin tipis setiap hari, ia tidak pernah menolak pekerjaan. Ia tidak merokok, tidak minum, dan tidak pernah memikirkan kejahatan sebagai jalan keluar. Baginya, hidup memang keras, tetapi bukan alasan untuk mengeraskan hati. Suatu sore yang kelam, langit malang mendung tebal, gelap seperti tinta tumpah. Bagas baru selesai membantu seorang pedagang menurunkan karung bawang ketika hujan turun dengan derasnya. Ia menggendong tas lusuhnya, menutup kepala dengan kantong plastik, lalu berjalan cepat menuju arah jalur kendaraan yang biasa ia tumpangi untuk pulang ke daerah dekat lereng Gunung Kawi. Saat melewati sebuah tikungan kecil yang sepi, ia melihat seseorang berdiri di bawah hujan tanpa payung. Seorang pria tua berpakaian lusuh, rambutnya putih awut-awutan, dan punggungnya sedikit membungkuk seperti memikul beban yang tak terlihat. Tubuh pria itu gemetar hebat, dan tatapannya kosong mengarah ke jalan. "Hujannya deras sekali, Kek," kata Bagas sambil mendekat. "Mau saya bantu nyebrang atau mau numpang berteduh di kios itu?" Pria tua itu tidak menjawab. Ia hanya menoleh perlahan dan Bagas melihat matanya, mata yang penuh luka, seperti sudah terlalu sering melihat hal-hal yang tidak boleh manusia lihat. Tanpa peringatan, pria itu menggenggam tangan Bagas dengan kuat, jauh lebih kuat dari yang tampak mungkin dari tubuh setua itu. "Terima kasih," bisiknya lirih. "Akhirnya ada yang mau menyentuhku." Bagas tertegun. Tangan pria itu sangat dingin, dingin seperti logam yang disimpan di dalam sumur. Namun, ia tidak menarik tangannya. Hatinya selalu lemah jika melihat orang tua kesusahan. "Rumah panjenengan di mana, Kek?" "Ke utara, dekat kebun kopi lama." "Jauh juga. Sudah, saya antar." Bagas memapah pria itu melewati hujan yang tak ada tanda-tanda akan berhenti. Mereka berjalan sekitar 15 menit sampai menemukan sebuah rumah kayu tua, terletak agak jauh dari rumah-rumah lainnya. Pagar depannya hampir roboh, jendelanya pecah, rumput di halaman dibiarkan panjang tidak dipotong. "Ini rumah panjenengan?" tanya Bagas. Pria tua itu tidak menjawab, ia hanya berjalan pelan ke depan rumah dan berhenti di samping pintu. Bagas menunggu, tetapi kemudian ia melihat sesuatu. Pria itu perlahan memudar. Bukan berjalan masuk, bukan bersembunyi di balik pintu. Tubuhnya benar-benar memudar, seperti asap yang terbang di tiap angin. Dalam hitungan detik, pria itu lenyap sama sekali, meninggalkan Bagas berdiri sendirian di bawah hujan. Bagas terpaku. Ia memandang ke sekeliling. Tidak ada siapa-siapa. Rumah itu tampak kosong, gelap, dan jelas lama tak dihuni. Dadanya berdebar keras. Ia mundur beberapa langkah. "Mungkin aku capek. Mungkin aku berhalusinasi," pikirnya. Ia memilih pergi, berjalan cepat tanpa menengok lagi. Malam itu, setelah pulang, Bagas langsung mandi dan berganti pakaian. Ia tidak menceritakan apapun kepada ibu atau Rian, karena ia sendiri tidak yakin apa yang sebenarnya ia alami. Ia mencoba tidur cepat, tetapi bayangan pria itu terus mengganggunya. Tatapan matanya, ucapan anehnya, cara tubuhnya menghilang. Ketika ia terlelap, sebuah sensasi dingin merambat di tangan kanannya. Bagas mengernyuk dalam tidur dan tanpa sadar memegang lengannya. Ia merasakan sesuatu,
seperti logam tipis yang melilit pelan. Saat ia terbangun dan membuka mata, dadanya langsung sesak. Dari lengannya, sesuatu muncul. Bukan benar-benar terlihat. Lebih seperti bayangan pekat yang membentuk wujud rantai, memanjang dari pergelangan tangan hingga ke lantai. Lalu menghilang di bawah tempat tidur. Rantai itu berdenyut, seperti memiliki detak jantung sendiri. Bagas menahan napas. Ia mengucek matanya, berusaha memastikan ia tidak berimajinasi. Namun, bayangan rantai itu tetap ada, tidak solid, tapi jelas terlihat, dan suhu dingin yang menjalar dari lengannya terasa nyata. "Apa ini?" bisiknya. Ia mencoba menyentuh rantai itu dengan tangan kirinya, tetapi yang ia sentuh hanyalah udara. Rantai itu terlihat jelas, namun tidak memiliki bentuk fisik yang bisa diraba. Justru ketika ia mencoba menariknya, bayangan rantai itu bergerak sendiri, seakan menjauh. Tubuh Bagas merinding. Ia mundur dan duduk memeluk lutut, memandangi bayangan hitam itu dengan ketakutan yang mulai merayap naik ke tenggorokan. Akhirnya, ia memberanikan diri bangkit, menyalakan lampu, namun bayangan rantai itu menghilang begitu cahaya memenuhi kamar. Esok paginya, Bagas ragu apakah ia mengalami mimpi. Namun, ketika ia menunduk melihat lengannya, ia merasakan dingin itu lagi, seolah ada jejak sesuatu yang tidak terlihat menempel di buah kulit. Hari itu dimulai dengan keanehan lain. Saat ia menuju pasar untuk bekerja angkut sayur, seorang pemilik toko memanggilnya dan menawarkan pekerjaan baru, lebih mudah, gajinya lebih besar, dan jam kerjanya lebih singkat. Bagas tentu senang, tetapi tawaran itu datang terlalu tiba-tiba, terlalu gampang. Kemudian saat ia menerima gaji sore itu, ia mendapati jumlahnya hampir 2 kali lipat. Pemilik toko berkata, "Ada donatur yang bayar kekuranganmu bulan lalu." Padahal Bagas tidak ingat pernah punya kekurangan. Keberuntungan lain datang ketika tetangga mengabarkan ada program bantuan kesehatan dari sebuah yayasan, dan mereka bersedia membantu Ibu Bagas secara gratis, termasuk obat-obatan untuk batuk kronis dan lelah yang sering dialaminya. Ibu Bagas menangis bahagia. Bagas ikut lega. Namun setiap kali sesuatu yang baik terjadi, Bagas merasakan satu hal. Rantai itu semakin berat. Pada malam ketiga setelah kejadian hujan itu, rantai tak kasat mata itu muncul lagi. Kali ini lebih jelas, bahkan terlihat sedikit mengkilap di sudut ruangan meski lampu menyala redup. Bagas mencoba mengabaikannya, memejamkan mata, membujuk dirinya bahwa ia hanya stres dan lelah. Tapi bunyi itu muncul. Krang, krang, krang. Seperti suara rantai besi diseret di lantai beton. Suaranya jelas, berirama, bergerak dari luar rumah menuju atap. Bagas menahan napas. Lalu suara itu pindah. Kerang, kerang. Di atas atap rumahnya, betul-betul di atas kamar tempatnya tidur. Ia membeku. Ia memaksakan dirinya berpikir logis. Pasti kucing atau tikus besar, gumamnya. Tapi suara itu terlalu berat, seperti rantai besar. Dan langkahnya sangat lambat, terlalu lambat untuk hewan. Keesokan paginya Ibu Bagas tampak pucat. Saat Bagas membuatkan teh, Ibu berbisik. "Semalam, Ibu mimpi buruk." Bagas menoleh. "Tentang apa, Bu?" "Di jendela kamar Ibu, ada makhluk tinggi sekali, mengetuk kaca pelan-pelan." Ibu menggigil. Dia bilang, "Bayaran belum lunas." Bagas terdiam. Dadanya terasa diremas. Ia berpikir tentang pria tua itu. Tatapannya, genggamannya, ucapannya. Tentang rumah kosong, tentang tubuh yang memudar, dan tentang bayangan rantai yang menempel di lengannya. Sore hari ketika Bagas pulang kerja,
Rian memanggil dari teras. "Mas, tadi tetangga bilang lihat sesuatu di ujung gang. Kayak orang tinggi banget berdiri diam aja. Tapi pas didekati, hilang." Bagas mengangguk pelan, namun di dalam perutnya, rasa takut mengeras seperti batu. Malamnya, Bagas tidak bisa tidur. Setiap kali ia memejamkan mata, ia mendengar suara rantai. Kadang dari atap, kadang dari luar jendela, kadang dari lorong kecil di depan kamar mandi. Pikirannya berputar terus tanpa henti. Sekitar pukul 2 dini hari ketika ia baru saja terlelap, suara itu datang lagi, lebih dekat dari sebelumnya. Krang, krang, krang. Suara rantai diseret di lantai rumahnya. Bagas membuka mata pelan. Jantungnya berdetak keras sampai telinganya berdenging. Ia berdiri, memegang gagang pintu kamar. Suaranya datang dari ruang tengah. Ia memberanikan diri membuka pintu. Krang, krang. Suara itu berhenti. Ruang tengah gelap. Hanya diterangi cahaya lampu jalan dari luar yang merembes masuk lewat celah dinding papan. Tidak ada siapa-siapa. Bagas melangkah perlahan. Tubuhnya dingin. Ia memeriksa dapur. Kosong. Ia memeriksa pintu belakang. Terkunci. Tetapi kemudian suara itu muncul lagi. Dari arah pintu depan. Kerang, kerang, kerang. Bagas mendekat. Napasnya tercekat. Ia meraih gagang pintu dengan tangan gemetar dan membukanya perlahan. Pintu terbuka. Angin dingin malam menyapu wajahnya. Awalnya, ia hanya melihat jalan gelap di depan rumah. Namun beberapa detik kemudian, mata Bagas fokus. Di tengah jalan desa yang sepi itu, berdiri bayangan. Bayangan tinggi kurus, jauh lebih tinggi dari manusia normal. Tubuhnya bergoyang lembut seperti kabut hitam yang memiliki bentuk. Dari jarak belasan meter, Bagas bisa melihat sepasang mata gelap menyala redup. Tetapi yang membuat tubuhnya membeku bukan itu. Bayangan pria tua yang ia tolong waktu hujan berdiri di sebelahnya. Tubuh pria tua itu tidak utuh lagi. Bagian wajahnya tampak berlubang seperti diseret keluar dari dunia lain. Tetapi ia menatap Bagas dengan jelas. Lalu mengangkat tangan gemetar dan menunjuk tepat ke arah Bagas. Dari belakang bayangan pria tua itu, suara berat menggema. Tanpa bibir, tanpa mulut, tanpa tubuh yang tampak nyata. "Kau penerusnya." Bagas mundur. Tubuhnya gemetar hebat. Suara rantai terdengar lagi. Kali ini sangat jelas. Seolah rantai berat itu tergantung dari lengannya sendiri. Ia menutup pintu terburu-buru. Pintu itu bergetar, seperti ada sesuatu menabraknya dari luar. Bagas terduduk di lantai, memeluk kepalanya, berusaha menahan detak jantungnya yang seperti ingin meledak. Di dalam kegelapan rumah kecil itu, bayangan rantai memanjang dari tangannya. Semakin jelas, semakin berat. Seolah rantai itu sedang menariknya sedikit demi sedikit menuju kegelapan yang menunggu di luar. Dan malam itu, Bagas tahu apapun yang terjadi pada pria tua itu kini telah diwariskan kepadanya. Rantai itu bukan sekedar bayangan, dan penagihnya sudah menemukan pengganti baru. Keberuntungan yang datang tiba-tiba membuat hidup Bagas bergerak ke arah yang lebih baik. Tetapi ketenangan itu hanya berlangsung sebentar. Dalam hitungan hari, bayangan rantai yang menempel di lengannya mulai terlihat semakin jelas, seperti tinta hitam yang memanjang dan berdenyut mengikuti aliran darahnya. Kadang rantai itu hanya muncul sebagai guratan samar. Namun belakangan, terutama ketika malam tiba, rantai itu tampak membelit tubuhnya, melingkari pinggang, menahan pergelangan kaki, bahkan seperti melilit lehernya dengan lembut, bukan mencekik, tapi seperti menandai,
mengingatkan bahwa ia bukan lagi manusia biasa. Rantai itu hidup. Ia bergerak pelan, seolah bernafas. Dan setiap kali Bagas mencoba tidur, rantai itu terasa semakin berat, membuat dadanya sesak dan membuat mimpi buruk terus menghantuinya. Suatu malam, ia bermimpi seseorang menarik rantai itu dari ujung lain. Ia melihat siluet hitam besar, tinggi dan kurus seperti sebakang bambu. Tubuhnya dibalut kain hitam panjang, wajahnya kosong tanpa mata, hanya cekungan gelap yang memancarkan hawa dingin. Siluet itu berdiri di tepi kegelapan, memegang rantai yang mengikat tubuh Bagas, menariknya sedikit demi sedikit. Bagas mencoba melepaskan diri, tetapi rantai di lengannya semakin kencang sampai kulitnya terasa terbakar. Ia terbangun dengan teriakan tertahan. Dan ketika ia membuka mata, rantai itu tampak jelas melilit tubuhnya. Tidak hanya bayangan, tetapi bentuknya yang gelap terlihat kuat seperti terbuat dari bayangan padat. Lambat laun, rantai itu mengendur dan menghilang, tetapi dingin yang tertinggal di kulitnya membuat tubuhnya gemetar. Beberapa hari setelah itu, teror semakin meningkat. Makhluk penagih yang ia lihat dari jauh kini muncul lebih dekat. Kadang saat Bagas membuka pintu depan, ia melihatnya berdiri di seberang jalan. Tinggi menjulang, tingginya bisa lebih dari 2 meter, memakai kain hitam panjang yang menutupi seluruh tubuhnya. Tubuhnya kurus seperti hanya diselimuti kulit. Bagian wajahnya selalu samar, seperti kabut pekat yang membentuk rongga tak berbentuk. Makhluk itu tidak pernah bergerak cepat. Ia hanya berdiri diam, melihat Bagas, menunggu. Tetangga mulai ikut melihat hal-hal aneh. Beberapa mengatakan bahwa mereka melihat bayangan tinggi berjalan di antara pohon jambu belakang rumah Bagas. Ada yang bersumpah melihat sosok duduk di kursi bambu di teras rumah Bagas saat tengah malam. Namun ketika diperiksa, kursi itu kosong, dingin seperti baru saja diduduki seseorang yang tidak hidup. Ibu Bagas menjadi semakin sering sakit. Ia sulit bangun, sering kejang, dan pada beberapa momen terlihat seperti berbicara dengan seseorang yang tidak ada di sana. Dia datang lagi, bisiknya suatu pagi. Dia mengetuk jendela. Dia bilang utang itu belum lunas. Bagas semakin panik. Ia tahu tidak ada yang mengetuk jendela. Tetapi ibu melihatnya. Atau mungkin makhluk itu memperlihatkan dirinya kepada orang tertentu saja. Tak tahan lagi, Bagas memutuskan mencari jawaban. Satu-satunya tempat yang masuk akal adalah lokasi tempat ia pertama kali bertemu pria tua itu. Jalur kecil menuju kawasan Gunung Kawi. Ia pergi ke sana bersama sahabat lamanya, Lala. Lala adalah teman sejak SMP, seseorang yang selalu membantunya ketika ia kesusahan. Gadis berambut sebahu itu terkenal pemberani dan keras kepala. Ketika Bagas bercerita tentang rantai gaib, Lala tidak menertawakan atau menganggap Bagas gila. Ia justru percaya, atau setidaknya tidak meremehkan. Aku pernah dengar cerita orang-orang soal jalur itu. Katanya dulu ada orang kaya yang mendadak miskin, terus hilang begitu saja. Beberapa warga percaya dia terikat pesugihan Kawi, tapi tak ada bukti. Kaya mendadak, Bagas bergumam. Pria tua itu bilang senang ada yang mau menyentuhnya. Seolah selama ini tak ada manusia yang bisa. Mungkin karena dia bukan manusia lagi, potong Lala pelan. Langkah mereka melambat. Udara di jalur itu terasa lebih dingin meski matahari masih ada. Angin berhembus, tetapi suara daun tidak terdengar, seperti alam menahan napas. Mereka menemukan rumah tua yang pernah Bagas datangi. Kini jelas terlihat bahwa rumah itu sudah dihuni semak belukar. Lantainya retak, jendelanya pecah, dan bau apek dari dalam begitu menyengat. Tidak mungkin ada manusia tinggal di sini. Ayo cek ke dalam, ucap Lala. Bagas ragu, tetapi ia mengikuti. Di ruang tengah, mereka menemukan sesuatu. Foto lama yang jatuh ke lantai. Foto itu menunjukkan seorang pria paruh baya berjas rapi, mengenakan emas dan tersenyum lebar. Di belakangnya ada rumah megah, bukan rumah reot ini. Ini pasti dia,
gumam Lala. Mereka menemukan lebih banyak potongan dokumen di bawah meja. Salah satunya koran tahun 2003 dengan judul "Pengusaha Kaya Hilang Misterius Setelah Bangkrut". Di artikel itu tertulis bahwa pria tersebut pernah dikenal sebagai pebisnis sukses yang kekayaannya datang tiba-tiba. Namun dalam setahun, ia bangkrut dan hilang, meninggalkan rumor bahwa ia terlibat pesugihan. Kalau itu benar, dia mungkin gagal bayar sesuatu, kata Lala dengan suara bergetar. Dan pesugihan tidak pernah menerima kegagalan. Bagas menelan ludah. Pria tua itu memang berkata sesuatu sebelum menghilang. Akhirnya ada yang mau menyentuhku. Kalimat itu baru sekarang terasa seperti kutukan. Aku harus tahu lebih banyak, ujar Bagas mantap. Kita cari orang yang paham pesugihan Kawi. Lala mengangguk dan mereka berdua menuju kawasan wisata Gunung Kawi. Namun mereka tidak berhenti di area yang ramai turis. Mereka berjalan lebih dalam ke arah permukiman kecil di balik pepohonan besar tempat para juru kunci tinggal. Di sebuah gubuk kecil di bawah pohon beringin, seorang kakek tua berwajah keras sedang menganyam daun kelapa. Bagas mendekat. "Kek," panggilnya. Saya butuh bantuan." Juru kunci itu menatap Bagas seolah sudah menunggunya. "Kau datang bersama rantai itu," katanya pelan. Jantung Bagas berdegup keras. "Kek, saya tidak mengerti. Saya tidak pernah meminta apapun." "Saya tahu," jawab juru kunci itu. "Tapi rantai itu tidak peduli. Ia mencari pewaris. Dan kau menyentuh orang yang sedang menunggu pewaris itu. Kau membantunya, dan dia menyerahkan perjanjiannya padamu." Bagas memejamkan mata. Dunia rasanya runtuh dalam sekejap. Lalu, apa maksudnya? Rantai itu adalah bentuk janji pesugihan Gunung Kawi. Pesugihan? Bagas terperanjat. Rantai yang mengikat makhluk penagih dengan pemiliknya. Jika pemiliknya gagal membayar, rantai itu mencari penerus. "Jadi, saya pewaris utangnya?" "Iya." Tubuh Bagas melemah. Lala memegang bahunya agar ia tetap berdiri. Beliau, pria tua itu, apa yang terjadi padanya? Dia mencoba melarikan diri. Tetapi makhluk penagih tidak pernah berhenti. Ia ditelan utang yang tak pernah dibayarnya. Rohnya terjebak, tak bisa pergi, tak bisa hidup, tak bisa mati. Dan ia menunggu seseorang. Seseorang yang cukup baik untuk menyentuhnya. Bagas menutup wajahnya. Ia merasa ingin berteriak, tetapi suaranya tertahan di tenggorokan. "Kek, apa saya bisa memutus rantai ini?" "Kau bisa," jawab juru kunci itu. "Tetapi hanya dengan satu cara. Menghadap penagihnya langsung." Bagas mengangkat wajah. "Dan apa yang harus saya lakukan?" "Kau harus hadir dalam ritual kematian yang pernah ditolak pemilik sebelumnya. Kau harus menanggung apa yang ia tolak. Jika kau bertahan, rantai akan putus. Jika tidak, kau akan menjadi seperti dia." Lala menggeleng cepat. "Tidak, itu terlalu bahaya. Ada cara lain, Kek?" "Tidak ada," jawab juru kunci itu tegas. "Pesugihan tidak memberi pilihan lain." Ketika mereka kembali ke rumah, situasinya semakin parah. Ibu Bagas mengalami kerasukan ringan. Matanya kosong, mulutnya bergetar, dan ia berucap dengan suara yang bukan miliknya. "Kembalikan haknya sebelum kau diambil."
Bagas memeluk ibunya yang menggigil hebat. Rian berlari ketakutan, mengatakan bahwa ia melihat sesuatu berdiri tepat di belakang Bagas. "Mas, tadi ada orang tinggi sekali, berdiri pas di belakangmu. Tingginya sampai langit-langit." Bagas menoleh cepat, tetapi tidak ada apa-apa. Malam itu, keberuntungan yang tidak masuk akal berdatangan lagi, memperburuk kecemasan Bagas. Tiba-tiba ia mendapat pesan bahwa perusahaan sampai-sampai menawarkan posisi tetap. Seorang tetangga menitipkan sejumlah uang dengan alasan buat membantu ibu yang sakit. Bahkan seorang kerabat jauh yang jarang berhubungan mengirim paket sembako besar. Setiap keberuntungan datang seperti umpan, dan setiap kali itu terjadi, suara rantai terdengar semakin keras. Kerang, kerang, kerang. Bagas tahu makhluk itu semakin dekat. Makhluk itu tak hanya mengintai, ia menunggu Bagas menyerah. Malam berikutnya, ketika Bagas tidur, ia merasakan tubuhnya berat seperti dipeluk sesuatu. Lalu seperti ada yang menarik kakinya. Ia membuka mata dan terkejut melihat rantai hitam besar melilit kedua kakinya, menariknya perlahan keluar kamar. Bagas berteriak, mencoba meraih tepi kasur. Tetapi rangkai itu menarik dengan kekuatan tak manusiawi. Ia terseret keluar kamar, melintasi lantai ruang tengah, menuju pintu depan yang tiba-tiba terbuka sendiri. "Tidak, lepaskan aku!" teriaknya. Namun suaranya seperti ditelan kesunyian. Angin malam menderu dari luar. Tubuh Bagas terseret keluar rumah, ke pekarangan, lalu ke jalanan gelap yang mengarah ke hutan kaki Gunung Kawi. Ia mencoba memegang tiang pagar, tetapi rantai itu semakin kuat. Dunia di sekelilingnya menjadi kabur. Hanya satu hal yang jelas. Makhluk tinggi berbaju hitam berdiri di antara pepohonan. Kain hitamnya berkibar meski angin tidak bergerak. Tangannya panjang, kurus, seperti ranting kering. Makhluk itu mengulurkan tangan, dan suaranya bergema tanpa bibir. Sudah saatnya menagih. Gelap menelan Bagas. Langit malam di lereng Gunung Kawi tampak seperti mangkuk hitam besar yang sedang menelan cahaya. Angin berembus pelan, namun membawa bisikan. Bukan seperti suara dedaunan, melainkan seperti seseorang yang sedang menahan isak. Bagas berdiri di depan rumahnya, tubuhnya masih dipenuhi bekas lebam rantai yang semalam menyeretnya keluar. Dalam hening itu, ia sadar satu hal. Ia tidak bisa lagi kabur. Rantai yang melekat di lengannya kini tampak seperti urat hitam yang tumbuh dari kulitnya sendiri, berdenyut, bergerak, dan kadang terasa seperti bernapas. Sudah tak ada lagi keberuntungan aneh yang datang dari pesugihan itu. Semua kebaikan palsu itu berubah menjadi jerat yang makin mencekik. Ketika fajar mulai menyentuh bumi, Bagas menyiapkan sebuah tas kecil. Hanya ada botol air, pakaian tipis, dan sapu tangan ibunya. Ia tahu perjalanan ini bukan perjalanan pergi dan kembali. Ini lebih seperti perjalanan menuju sesuatu yang tidak ingin ditemukan siapapun. "Apa kamu yakin mau berangkat sendiri?" tanya Lala dengan suara bergetar. Sejak malam, rantai itu menyeret Bagas ke arah hutan. Lala tidak tidur. Ia memaksa datang ke rumah Bagas pagi-pagi sekali. Dan ketika melihat kondisi Bagas, wajahnya pucat seperti orang yang kehilangan darah. "Harus," jawab Bagas. "Kalau aku nggak ngelawan sekarang, ibu, adik, semuanya bisa diambil." Namun Lala menggeleng keras. "Aku ikut, kamu nggak bisa hadapi itu sendiri." Bagas ingin melarang. Dunia yang ia hadapi bukan dunia manusia biasa. Tapi tatapan Lala penuh keyakinan meski kedua tangannya gemetar. Ia bukan hanya sahabat,
Ia satu-satunya orang yang tidak pergi meski teror demi teror menghantui Bagas. Pada akhirnya Bagas mengangguk lemah. Baik, tapi jangan jauh-jauh dari aku. Mereka berdua berjalan mengikuti arah tarikan rantai yang menggantung dari lengan Bagas. Tarikan itu tidak kuat, namun pasti. Seolah rantai itu tahu kemana mereka harus menuju. Semakin mendekati Gunung Kawi, udara berubah. Kabut tebal muncul tidak seperti kabut biasa. Kabut itu turun perlahan, seperti tangan-tangan tak terlihat yang sengaja menutupi jalur pendakian. Pohon-pohon di kiri kanan jalan seperti bergoyang bukan karena angin, melainkan karena mereka bernapas. Setiap langkah yang diambil Bagas dan Lala meninggalkan rasa berat di dada, seperti sedang berjalan di dunia antara hidup dan mati. Ketika hutan semakin rapat, suara rantai terdengar dari kejauhan, berderit, menyeret, kadang terdengar seolah suara itu datang dari atas pohon, kadang dari tanah di bawah kaki. Lala menggenggam tangan Bagas makin erat. Kalau kita ketemu makhluk itu, kita belum akan kalah, potong Bagas, meski ia sendiri tidak sepenuhnya yakin. Rantai di lengannya tiba-tiba menarik kuat. Bagas terhuyung ke depan, hampir jatuh. Tarikan itu terus menarik, membawa mereka ke arah celah batu besar yang tertutup lumut. Dari celah itu keluar hembusan udara dingin, dingin yang tidak wajar, dingin seperti dari ruangan tempat menyimpan mayat. Di sini, gua ini, Bagas menelan ludah. Ia mengenali tempat ini. Juru kunci tua yang dulu ditemuinya pernah menyebut tentang gua ritual. Gua di mana perjanjian lama disegel dan di mana pembatalan bisa dilakukan jika seseorang berani menghadap penagihnya langsung. Mereka masuk dan dunia berubah. Di dalam gua, cahaya seolah enggan hidup. Api dari senter ponsel pun berkedip-kedip seperti ketakutan. Dinding gua dipenuhi ukiran-ukiran tua, simbol-simbol yang menggambarkan manusia dibelit rantai, manusia menyerahkan bayangan, manusia berubah menjadi hitam seluruhnya. Di tengah ruangan besar di ujung gua, seseorang berdiri. Tidak, bukan seseorang, bayangan. Tubuh itu tinggi, terlalu tinggi untuk manusia. Kurus, namun kulitnya tampak seperti kain kasar yang digantungkan ke tulang. Tidak ada wajah, hanya bentuk samar dengan dua titik yang berpendar redup, mirip mata yang tidak benar-benar melihat, namun mengetahui segalanya. Penagih, bisikan Bagas pecah begitu saja. Makhluk itu tidak bergerak, namun rantai di lengan Bagas mendadak tertarik ke arahnya, seakan mengakui tuannya. Suara banyak bisikan menyatu menjadi satu, bergema dari segala arah. Pewaris akhirnya datang juga. Lala mundur setengah langkah, tetapi Bagas meraih tangannya. "Aku di sini," katanya pelan. "Aku akan selesai hari ini." Makhluk itu melangkah. Setiap langkahnya membuat lantai gua bergetar ringan. Rantai dari segala sisi ruangan muncul dan merayap seperti ular, mengitari Bagas. "Kau membawa beban dosa orang lain." Suara makhluk itu kembali terdengar. "Lelaki tua itu menyerahkan perjanjiannya padamu. Rantai berpindah, maka kau yang harus membayar." Bagas mengumpulkan keberanian. "Aku tidak mau perjanjiannya. Aku tidak pernah meminta pesugihan. Aku tidak menginginkan semua keberuntungan itu. Namun kau menerimanya." Itu benar, dan kebenaran itu menusuk lebih tajam dari apapun. "Kau membawa kami menguat. Setiap keberuntungan yang kau terima menambah energi kami. Setiap utang pesugihan yang diwariskan membuat rantai ini semakin panjang. Kami penagih, bentuk dari dosa manusia yang tidak membayar janji mereka." Bagas menatap makhluk itu. "Kalau begitu, aku mau putuskan semuanya. Aku ingin rantai ini lepas." Guanya bergema oleh tawa berat yang patah-patah. "Kau ingin bebas? Ada dua pilihan." Makhluk itu mengangkat tangannya, dan dua lingkar cahaya muncul di depan Bagas. Satu berwarna emas redup,
Satu lagi, merah pekat seperti darah. Yang pertama, bisiknya, kau meneruskan tumbal. Rezekimu akan jauh lebih besar dari sebelumnya. Hidupmu akan penuh kelimpahan. Namun, tubuhmu akan kami ambil perlahan. Satu malam setiap bulan, lalu setiap minggu, hingga yang tersisa hanya kulit tanpa jiwa. Lala menahan napas. Jangan dengarkan. Yang kedua, suara makhluk itu berubah rendah. Kau mengembalikan rantai ini. Putuskan perjanjian. Kami akan mengambil sisa energi tumbal yang tersisa. Apapun bentuknya, termasuk kemungkinan nyawamu. Gua kembali hening. Pilihan pertama adalah kekayaan dengan harga hidup. Pilihan kedua adalah kematian, namun keluarganya bebas. Bagas memejamkan mata. Wajah ibunya muncul. Adiknya yang memeluknya kemarin sambil menangis ketakutan muncul. Lala, yang kini berdiri tepat di sampingnya, memegang pergelangan tangannya agar tidak goyah. Semua alasan hidupnya ada di sana. Bagas membuka mata. Aku pilih putuskan rantai. Ruang gua langsung bergetar. Makhluk benagih menjerit. Ceritanya membuat telinga berdesing seperti ratusan suara manusia yang disiksa dalam waktu bersamaan. Tubuh makhluk itu berubah, memanjang, mengembang, membentuk sosok mengerikan dengan tangan-tangan panjang yang muncul dari punggungnya. Kau menolak bayaranmu! Semua alasan hidupnya ada di sana. Bagas membuka mata. Aku pilih putuskan rantai. Ruang gua langsung bergetar. Makhluk penagih menjerit. Jeritan yang membuat telinga berdesing seperti ratusan suara manusia yang disiksa dalam waktu bersamaan. Tubuh makhluk itu berubah, memanjang, mengembang, membentuk sosok mengerikan dengan tangan-tangan panjang yang muncul dari punggungnya. Kau menolak bayaranmu! Dinding-dinding gua retak. Rantai-rantai melesat dan membelit tubuh Bagas dengan kekuatan yang menghancurkan tulang. Bagas jatuh berlutut. Darah keluar dari hidungnya. Namun ia tidak melepaskan pilihan itu. Bagas! Lala mencoba mendekat. Tetapi angin hitam mendorongnya mundur hingga menabrak batu. Ia menangis, memanggil-manggil nama Bagas. Bagas mengingat mantra yang diajarkan juru kunci tua. Mantra itu bukan untuk menyerang, melainkan untuk mengembalikan apa yang bukan haknya. Dengan gemetar, ia mengucapkannya. Kata demi kata keluar meski darah memenuhi mulutnya. Saat mantra itu selesai, cahaya keluar dari dadanya. Cahaya hangat, lembut, bukan seperti kekuatan gaib, melainkan seperti cahaya manusia yang menyerahkan semuanya. Makhluk penagih menjerit lebih keras, cahaya itu menabrak tubuhnya. Kegelapan melawan, melesat seperti tentakel hitam dan memukul dada Bagas. Namun cahaya itu tidak padam. Perang terjadi bukan hanya dalam fisik, tetapi dalam ruh. Bagas merasakan bagian dirinya seolah tercabut, namun ia menahan. Bagas! Lala menjerit lagi. Tangannya terulur. Cahaya makin kuat. Rantai mulai retak. 1, 2, 3. Krak! Rantai itu pecah, meluncur kembali ke arah gua terdalam dengan suara seperti 1000 tulang dipatahkan. Makhluk penagih mengeluarkan jeritan terakhir. Tubuhnya menghitam, hancur menjadi kabut pekat yang perlahan menghilang ke celah-celah batu. Gua runtuh sebagian, namun cahaya yang sama melindungi Bagas dan Lala. Lalu semuanya gelap.
Bagas bangun 3 hari kemudian. Ia terbaring di rumahnya, dengan ibunya duduk di sisi tempat tidur, menangis bahagia. Bagas, naku, kamu kembali. Tubuhnya lemah, sangat lemah. Namun rantai itu hilang. Bekas hitam di lengannya lenyap. Ia hidup. Bukan kaya, bukan berjaya, namun bebas. Semua keberuntungan palsu pesugihan itu hilang. Uang Bagas habis, pekerjaannya dibatalkan tanpa alasan. Bahkan orang-orang yang dulu menawarkan bantuan tiba-tiba tidak mengenalnya lagi. Tapi ibu Bagas sembuh perlahan tanpa kejang lagi. Adiknya kembali diterima sekolah berkat gotong royong warga. Lala, ia selalu berada di sisinya. Beberapa bulan berlalu, Bagas kembali bekerja serabutan, mengangkat barang di pasar, membantu bangunan, apapun yang ia bisa lakukan dengan tenaganya. Hidupnya sederhana, bahkan mungkin lebih susah dari sebelumnya. Namun, tiap malam ketika ia pulang, rumahnya terasa lebih hangat, lebih damai. Suatu malam, saat ia duduk di tepi sawah sendirian, angin malam berhembus pelan. Dari kejauhan, sangat jauh, ia mendengar suara rantai. Tidak menakutkan, tidak mengancam, hanya mengingatkan. Bagas tersenyum tipis. Aku sudah bayar semuanya. Sekarang hidupku sendiri. Ia memejamkan mata. Dan malam itu terasa lebih tenang daripada malam-malam sebelumnya. Sebuah kisah ditutup. Sebuah rantai diputus. Sebuah hidup kembali menjadi miliknya. Dan Bagas tahu satu hal. Lebih baik hidup miskin daripada hidup dalam hutang gaib.